Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali di tahun pelajaran baru ini di kelas 6 ini pada tatap muka yang pertama. Anak-anak sekalian, kita masuk pada pembelajaran tematik 6, tema 1. Pada tatap muka kali ini kita masuk pada subtema 1, yaitu tumbuhan sahabatku. Jadi tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup di sekitar kita. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Namun sebelum kita melanjutkan pada pembelajaran tatap muka ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tema 1 subtema 1 di sini masuk pada pembelajaran 1 akan membahas tentang muatan bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Jadi kita akan membahas pada pembelajaran 1 ini tentang muatan bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Yang sebagai awalan, sebagai pertama kita akan masuk pada materi bahasa Indonesia. Pada materi bahasa Indonesia ini ada KD yang sudah kita bahas, yaitu tentang menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menyajikan simpulan secara lisan dan tulis teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang dibuat oleh bukti. Ini kompetensi dasarnya. Untuk tujuan pembelajaran pada tatap muka kali ini, yang pertama, setelah membaca sebuah teks perkembangbiakan tumbuhan, siswa mampu menemukan ide pokok. Siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Ini tujuan pembelajaran pada tatap muka hari ini. Oke, kita masuk pada materi pokok, yaitu tentang ide pokok. Apa yang dimaksud dengan ide pokok sebuah bacaan? Yang dimaksud dengan ide pokok sebuah bacaan adalah ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf suatu bacaan. Ya. Jadi, ide pokok bacaan adalah ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf suatu bacaan. Jadi, ide pokok itu ide pokok bacaan itu adalah inti bahasan dari bacaan tersebut. Sedangkan dalam suatu paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Jadi dalam satu paragraf itu hanya terdapat satu ide pokok. Di mana letaknya? Letak ide pokok itu ada pada kalimat utama dalam sebuah paragraf. Jadi ide pokok itu terletak pada kalimat utama dalam sebuah paragraf. Sedangkan kalimat utama itu ada yang terletak di awal paragraf, ada yang terletak di akhir paragraf, ada juga terletak di keduanya, di awal dan di akhir. Kalimat utama yang terletak di awal paragraf disebut dengan paragraf deduktif. Sedangkan kalimat utama yang terletak di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif. Dan kalimat utama yang letak di awal dan di akhir paragraf disebut dengan paragraf campuran atau deduktif induktif. Jadi kalau di awal disebut deduktif, di akhir disebut induktif, awal dan akhir disebut deduktif induktif. Itu ide pokok yang bisa kita temukan dalam sebuah kalimat utama. Kalimat utama
kita bisa ditemukan di awal paragraf yang disebut dengan deduktif, di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif, di awal dan di akhir paragraf disebut dengan deduktif induktif. Nama-nama lain ide pokok itu ada gagasan utama, pikiran utama, gagasan pokok, pikiran pokok, dan pokok pikiran. Ini sama semuanya. Bagaimana cara menemukan ide pokok? Cara menemukan ide pokok yaitu yang pertama adalah mencari kalimat utama sebuah paragraf. Nah, kita cari kalimat utama dulu di awal, di akhir, atau awal dan akhir paragraf. Setelah itu, mengurangi atau memotong kata dalam kalimat utama. Dipotong kalimat utama itu sehingga nanti dapat berubah menjadi ide pokok. Dan membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Nah, kalimat utama itu dibalik dan disimpulkan diperpendek. Kemudian yang selanjutnya adalah menyimpulkan isi paragraf. Nah, disimpulkan isi paragrafnya. Ini cara menemukan ide pokok. Sedangkan cara menemukan kalimat utama, tadi ide pokok kan ada dalam kalimat utama. Maka kita harus mencari kalimat utama dalam sebuah bacaan. Kalau kalimat utama terletak di awal paragraf, ya, atau deduktif, itu jika ada kata yang diulang di kalimat kedua. Nah, kalau kalimat utama yang ada di awal paragraf itu jika ada kata yang diulang di kalimat kedua. Ada kata rujukan ini, itu, tersebut. Terdapat kata ganti orang, mereka, ia, nya, dia, dan seterusnya. Yang kedua, cara menemukan kalimat utama. Jika terletak di akhir paragraf, jika di kalimat paling akhir terdapat simpulan yang ditandai dengan konjungsi. Nah, ini ya, simpulan yang ditandai dengan konjungsi. Oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, bahkan. Nah, ini menunjukkan kalimat utama itu di akhir paragraf. Kalau tadi yang pertama menunjukkan kalimat utama ada di awal paragraf. Kalau di awal dan di akhir, jika memiliki ciri-ciri keduanya, yaitu di awal dan di akhir. Ini cara menemukan kalimat utama sebelum kita menemukan ide pokok. Contohnya di sini. Contoh di sini, ya, sebuah bacaan atau sebuah paragraf, jeruk nipis memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan minuman yang segar. Buah ini juga bisa dijadikan bumbu masak. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara diperas dan dicampur dengan kecap. Nah, kita lihat ciri-cirinya atau kita kembali ke tadi belakang. Nah, di awal nih kalimat utama sebelum kalau mencari ide pokok, ya, sebelum kita cari ide pokok harus mencari kalimat utama dulu. Ide pokok ada pada kalimat utama. Nah, di sini kalimat utama yang di awal tandanya jika ada kata yang diulang di kalimat kedua. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini. Pada paragraf ini di awal ada kata jeruk nipis. Ada kata jeruk nipis. Pada kalimat kedua, perhatikan di sini, ya. Pada kalimat kedua kita bisa melihat ulangan. Nah, di sini. Nah, pada kalimat pertama itu ada kata jeruk nipis nih. Nah, jeruk nipis, ini kalimat. Nanti diulang pada kalimat kedua. Nah, buah ini. Nah, buah. Ini ulangan. Kata ulangan dari jeruk nipis. Maka disimpulkan, sebab ada kata ulangan pada kalimat kedua yang terdapat pada kalimat ke-1, maka ini kalimat utama adalah berada di awal paragraf. Nah, ini kalimat utamanya. Ya, ini kalimat utamanya.
Sebab tadi ciri-cirinya di sini kita lihat, ya. Kita lihat di sini ciri-cirinya ada nih. Jika ada kata yang diulang di kalimat kedua, berarti kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, berarti di sini. Nah, kita lihat di sini tadi ada di awal paragraf. Jeruk nipis, ini kan buah. Diulang pada kalimat kedua, buah ini bisa dijadikan bahan minuman. Sehingga kalimat utamanya ada di sini, yaitu jeruk nipis memiliki berbagai manfaat. Nah, ide pokoknya kita ambil dari kalimat utama. Bisa kita dibalik, kita simpulkan, atau kita potong kalimat utama itu sehingga menjadi ide pokok. Di sini kalimat lengkapnya, jeruk nipis memiliki berbagai manfaat. Nah, ini bisa juga menjadi kalimat utama, jeruk nipis memiliki berbagai manfaat. Ini ide pokoknya diambil dari kalimat utama, atau disingkat berbagai manfaat jeruk nipis. Ini kurang S ya. Berbagai manfaat jeruk nipis. Di sini kurang S. Nah, berbagai manfaat jeruk nipis, ya kan? Berbagai manfaat jeruk nipis dibalik toh. Berbagai manfaat jeruk nipis. Nah, atau disingkat, disimpulkan manfaat jeruk nipis. Nah, manfaat jeruk nipis. Itu cara menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Yang pertama adalah menentukan kalimat utamanya. Kalimat utamanya ada di mana? Maka disitulah tetap ide pokok. Kita masuk pada slide selanjutnya. Nah, setelah kalian mempelajari materi tadi, silakan kalian buka untuk latihan, ya, yaitu soal latihan pada buku tematik 6 subtema 1, pembelajaran 1, ya, pada bacaan pada halaman 5 sampai 6. Kemudian tentukan ide pokok pada masing-masing paragraf pada diagram yang terdapat pada halaman 8. Ya. Jadi kalian buku cetaknya dibuka, ya, pada halaman 5 sampai 6. Di situ ada bacaan tentang jagung, perkembangbiakan jagung. Kemudian pada halaman 8 ada diagram untuk menentukan ide pokok pada setiap paragrafnya. Oke anak-anak semuanya, siap? Kita berlatih untuk belajar mandiri di rumah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Selamat berlatih dan tetap jaga kesehatan. Mari kita akhiri tatap muka hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.